Halo sahabat, kenalin namaku Dr. Emily Watson, usiaku 32 tahun. Aku berasal dari New York, Amerika Serikat, dan selama lebih dari 1 dekade, aku hidup dalam dunia kedokteran, riset, dan konferensi. Ahli dalam bidang imunologi dan penyakit tropis, aku dikirim oleh institusi medis ke Indonesia untuk melakukan riset uji coba vaksin terbaru, sebuah misi besar yang awalnya menjadwalkan Jakarta sebagai pusat kegiatan. Tapi semuanya berubah saat aku memutuskan untuk singgah sebentar di Yogyakarta. Tujuannya hanya liburan singkat, tapi 1 gelas kopi tubruk di Malioboro membuat semuanya berbelok arah. Di balik gerobak kopi sederhana itu, berdirilah seorang pria bernama Rehan Satrio, 34 tahun, penjual kopi keliling yang justru mengajarkanku apa itu kedamaian, bahkan sebelum vaksin itu sempat kuperkenalkan. Duduk tenang, karena kisah ini bukan soal virus, melainkan tentang kekuatan hati dan keberanian menetap pada rasa yang paling jujur. Sinar pagi di Yogyakarta berbeda. Lebih hangat, lebih lembut, dan entah kenapa terasa akrab. Koperku kutitipkan di hotel kecil dekat Tugu, dan kaki ini menuntun diri menyusuri Malioboro tanpa rencana. Di antara deretan pedagang batik dan jajanan khas, pandangan tertumbuk pada gerobak kopi sederhana di sisi kanan jalan. Asap tipis mengepul dari ceret aluminium yang menghitam. Pria di baliknya menyambut tanpa suara, hanya senyum kecil dan anggukan kepala. Namanya Rehan Satrio, tertera di papan kecil di sisi gerobaknya. Ia memakai kaos polos abu-abu, wajahnya bersih, kulit sawo matang, dan matanya teduh. 1 kopi tubruk, panas, ya? Ucapku sambil mencoba menyusun bahasa Indonesia sebaik mungkin. Ia menjawab, "Iya, Mbak. Duduk saja di sini." Tangannya cekatan, menuang air panas ke gelas kaca, lalu mengaduk perlahan. Tidak banyak bicara, tapi tidak canggung. Kami hanya bertukar beberapa kalimat ringan. Ia menanyakan dari mana asalku. Ku jawab, Amerika. Tidak ada reaksi berlebihan darinya. Tidak kagum, tidak ingin tahu lebih jauh. Justru itu yang membuatku ingin tinggal lebih lama. Kopi itu terasa berbeda. Bukan karena rasa, tapi karena suasana yang Rehan ciptakan. Sederhana, tulus, dan cukup. Sore berikutnya, langkah ini kembali menuju Malioboro. Derap kaki pengunjung, suara musik jalanan, dan bau asap sate menjadi latar yang tak asing lagi. Di tempat yang sama kemarin, gerobak Rehan berdiri dengan tenangnya. Ia sedang mengelap gelas saat matanya bertemu dengan punyaku. Tak ada kejutan di wajahnya, hanya senyum ringan yang terasa seperti ucapan selamat datang diam-diam. Ku pesan kopi yang sama. Duduk di kursi kayu pendek yang Rehan sediakan, lalu kami mulai bicara. Tidak banyak, tapi cukup untuk menyingkap sebagian kecil tentang siapa dia. Rehan tinggal di Kampung Badran, tidak jauh dari lokasi berjualan. Ia sempat bekerja di pabrik tapi memilih berhenti karena ingin lebih dekat dengan ibunya yang sudah tua. Ketika kutanya kenapa memilih berjualan kopi, jawabannya singkat, karena ini yang membuat saya merasa jujur. Hari berikutnya, aku tak langsung ke Malioboro, justru berkeliling ke kampung tempat Rehan tinggal. Di sana, kulihat sisi hidup yang selama ini tak tersentuh oleh jurnal medis atau layar konferensi. Rehan mengajakku mengenal lingkungan tempat ia tumbuh. Warung kecil, lapangan voli, dan langit yang selalu terlihat luas tanpa halangan gedung bertingkat. Di sebuah sore yang sepi, kami duduk di tangga rumah reyotnya sambil menyeruput kopi. Kuletakkan ponsel dan berkata pelan, risetku di Jakarta mungkin tak kulanjutkan. Email itu kubaca berkali-kali. Subjeknya dari kantor pusat di New York. Research Schedule Confirmation Jakarta Field Trial. Kutatap layar laptop dari sudut kamar penginapan yang sempit. Jendela terbuka ke arah gang kecil tempat anak-anak berlarian. Surat balasanku sudah kutulis, tapi belum terkirim. Isinya 1 paragraf. Permintaan penarikan diri dari proyek. Kutinggalkan laptop menyala, lalu berjalan kaki menuju alun-alun kidul. Hanya ingin merasakan angin lewat di sela pepohonan.
Raihan sedang bersandar di gerobaknya ketika aku datang. Wajahnya seperti biasa, tenang dan bersih. Ku pesan kopi, duduk, dan setelah diam yang cukup panjang, ku katakan, aku tidak jadi ke Jakarta. Ekspresinya berubah. Kenapa? Tanyanya, pelan. Jawabanku singkat, karena aku sudah cukup di sini. Ia tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. Emily, aku bukan siapa-siapa. Bukan dosen, bukan dokter. Yang bisa kuberi padamu cuma gerobak dan kopi. Kupandangi tangannya yang kasar memegang gelas. Aku tidak cari jabatan, Raihan. Aku mencari yang membuatku tenang. Ia berdiri, membelakangi gerobak. Kamu terlalu tinggi untuk tempat sekecil ini. Kelurahan Brontokusuman menjadi tempat baru yang kupilih. Sebuah rumah kontrakan mungil berdinding kayu, berdampingan dengan warung pecel dan pos ronda. Setiap pagi, suara pedagang sayur dan azan subuh membangunkanku, disusul pemandangan ibu-ibu menyapu halaman sambil berbincang pelan. Aku ikut menyapa. Kadang membantu Bu Darmi menata sayuran di lapak kecil depan rumahnya. Sore hari, ikut Pak Supri menggulung tikar mushola dan menyapu ubin teras. Tak ada yang kuterangkan tentang siapa diriku. Cukup menyebutkan nama dan bahwa aku sedang belajar tinggal di Indonesia. Hijab putih tipis mulai kupakai sebagai bentuk hormat. Bukan kewajiban, hanya rasa tenang yang datang tanpa paksa. Di mushola kecil Al-Barokah, Ustazah Fatimah menyambut hangat. Ia sabar mengajarkan dasar-dasar wudhu dan makna ayat pendek dalam bahasa yang pelan dan bersahabat. Warga tak lagi melirik curiga. Beberapa anak-anak bahkan memanggilku, Bu Emily, dan menepuk tanganku setelah mengaji. Raihan tak pernah muncul, tapi Pak Rofi, tetangganya, bilang sesekali ia memperhatikan dari jauh. Jumat sore itu, kulipat sajadah sendirian di serambi mushola. Terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris dan Indonesia ada di pangkuanku. Bibir ini bergetar, dan dada terasa hangat saat mengucap dua kalimat itu pelan. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pagi itu gerimis, jalanan menuju kampung Suryo Diningratan masih sepi saat aku berdiri di depan rumah Raihan. Temboknya kusam, pintu kayunya sedikit miring. Ketukan pelan membuat suara sandal terdengar dari dalam. Yang muncul pertama bukan Raihan, tapi seorang perempuan tua berselendang batik, Bu Lestari, ibunya. Wajahnya bingung, tangannya ragu membuka pintu lebih lebar. Kutundukkan kepala, lalu menyapa. Nama saya Emily. Boleh saya bicara sebentar? Bu Lestari mempersilakan masuk. Tak lama kemudian, Raihan muncul dari belakang rumah, langkahnya berat. Tatapannya bertanya, tapi tidak sinis. Kutarik napas, duduk di lantai rumah sederhana itu dan mulai menjelaskan segalanya. Tentang keputusanku tinggal. Tentang keinginanku belajar. Tentang kalimat syahadat yang telah kulafalkan. Suaraku tidak tinggi, tapi cukup untuk menjangkau hati. Pak Darto, ayah Raihan, berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tinggi, wajahnya keras. Ia tak langsung duduk, hanya bersandar, mendengarkan. Kamu tahu, kami bukan orang pintar. Tak bisa baca gelar, tak bisa ukur niat dari pakaianmu, katanya. Kepalaku menunduk lebih dalam. Saya tidak ingin mengubah Raihan. Saya ingin menjadi bagian dari keluarganya. Dia menyelimuti ruang sempit itu. Bu Lestari mulai menangis. Raihan menatapku lama. Napasnya tak beraturan. Pak Darto melangkah pelan, duduk, lalu berkata lirih. Kalau kamu serius, kamu sudah jadi bagian dari kami. Langit kota gede terang sejak pagi. Halaman rumah Raihan dirapikan oleh Pak Suryo dan anak-anak gang yang biasa membantu Raihan memungut kardus. Bangku plastik biru disusun di bawah tenda sederhana. Lampu bohlam kuning tergantung dari tali tambang yang diikatkan ke tiang jemuran. Gamis putih panjang dengan renda sederhana kupakai perlahan.
Bu Darmi membantu merapikan hijabku sambil tersenyum. Cantik, Bu Emily. Seperti bunga bulan suro, katanya pelan. Cermin kecil memantulkan wajah yang tak lagi asing, tapi terasa baru. Raihan menunggu di depan rumah, mengenakan kemeja putih polos dan sarung bergaris. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi. Di sampingnya, Pak Darto duduk dengan sarung coklat tua dan peci hitam. Bu Lestari memeluk Al-Quran kecil di pangkuannya. Ustaz Rahim membuka akad nikah dengan doa pendek. Suasana hening, hanya suara kipas angin dan detak jantungku yang terasa berdentum. Tangan Raihan gemetar saat menjabat tangan Ustaz. Kalimat ijab diucapkan tegas. Jawaban Raihan datang tanpa ragu. Saya terima nikahnya Emily Watson binti Michael Watson. Suara sah terdengar dari para saksi. Tangisku pecah tanpa suara. Raihan memandangku, lalu tersenyum lebar. Cinta sejati tidak mengenal jabatan, warna paspor, atau gelar akademik. Ketulusan akan menemukan jalannya, bahkan jika ia harus melewati secangkir kopi dan keraguan yang panjang. Ceritaku ini berdasarkan kisah nyata yang kualami sendiri. Namaku dan lokasiku sengaja kuubah demi menjaga privasiku. Jika ada kesamaan, itu murni kebetulan belaka. Cerita ini bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi sebagai pelajaran yang bisa kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ingat pastikan like, komen, dan subscribe Mivena Entertainment, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dariku. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di channel Mivena Entertainment. Salam hangat dariku, sahabat.